Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menjumpai Anda semua dalam konseling 17 berpikir positif. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang apa yang disebut dengan jangkar positif. Di dalam hidup kita, ada masanya kita sangat bersedih, pesimisme, merasa terpuruk, merasa terkalahkan, sehingga kita dibawa oleh kesedihan yang mengharu biru, dan bahkan kita bisa terjerambab ke dalam keputusasaan. Nah, sebagai orang yang beriman, tentu saja pertama-tama kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai seluruh kehidupan manusia dan bahkan menguasai jagat raya tentunya. Tentu saja sebagai orang beriman kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga dengan demikian kita tetap merasa nyaman, merasa aman, merasa tentram dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita dapat menyertai penyerahan diri kepada Allah dengan tetap berpikir positif. Serahkan diri kepada Allah, pikiran tetap positif. Dengan pikiran positif, kegiatan sehari-hari tetap lancar, tugas berjalan dengan baik, aktivitas Anda tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkan mungkin bisa lebih baik lagi. Kenapa tidak? Nah, saya ingin tanyakan, pernahkah dahulu Anda merasakan kebahagiaan? Nah, saya pastikan jawabannya pernah. Nah, sebagai orang yang beriman, kebahagiaan yang dahulu kita dapatkan itu tentu saja tidak lain daripada rahmat dan anugerah yang pernah diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu, maka jika hari ini kita merasa terpuruk dalam situasi darurat, krisis, sangat bersedih, maka kenapa kita tidak bersyukur atas kebahagiaan yang dahulu pernah dianugerahkan oleh Allah kepada kita? Maka kita jadikan kebahagiaan masa lampau sebagai jangkar agar tetap bertahan dan tidak hanyut dibawa oleh keputusasaan. Saya akan memberikan suatu latihan singkat bagaimana cara menggunakan kesan kebahagiaan masa lampau untuk digunakan pada hari ini sebagai jangkar agar kita tetap bertahan dalam kondisi positif. Baik, instruksinya seperti berikut. Pertama, pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda. Kemudian buka kesadaran sepenuhnya. Mata dipejamkan, kesadaran dibuka selebar-lebarnya. Oke. Kemudian yang kedua, dalam mata yang terpejam, pikirkan suatu momen, suatu peristiwa pada masa lalu, di mana Anda merasa sangat senang, bahagia,
merasa sangat menguasai dunia, merasa cemerlang, bahkan Anda merasa tak terkalahkan. Nah, momen itu mungkin ya ketika Anda lulus ujian, ketika memenangkan suatu perlombaan dan kompetisi, mungkin itu juga ketika Anda diwisuda, ketika hari pernikahan, kalau Anda sudah menikah tentunya. Ingat kembali momen-momen itu. Putar filmnya dalam memori Anda. Dalam mata yang terpejam, ingat kembali momen-momen kebahagiaan pada suatu kejadian pada masa lampau. Hidupkan warnanya, hidupkan suaranya. Putar momen-momen sampai Anda menemukan perasaan cemerlang dalam peristiwa itu. Nah, sekarang buka mata Anda. Oke. Baik. Sekarang Anda cari suatu tempat di bagian tubuh Anda untuk dijadikan tombol. Tombol positif. Misalnya di punggung tangan. Misalnya di punggung tangan Anda. Baik, kita beri tanda suatu titik di punggung tangan untuk dijadikan tombol sebagai instruksi mengeluarkan jangkar positif. Saya sudah menentukannya. Baik. Anda sudah menentukan tempatnya, bukan? Mari kita coba kembali putar film perasaan cemerlang yang dulu pernah Anda rasakan pada suatu peristiwa. Ketika itu Anda merasa sangat bangga, cemerlang, dan perasaan itu mengaliri seluruh tubuh Anda. Putar kembali momennya dalam pikiran Anda, dan Anda menemukan perasaan bangga, cemerlang. Oke. Ketika itu Anda merasa percaya diri, penuh cinta, bahagia, dan merasa sangat positif tentunya. Nah, syukuri kembali semua momen itu. Kemudian tekan bagian tubuh yang tadi kita tandai. Perlahan tekan sedikit, lebih keras lagi. Perlahan tekan sedikit, lebih keras, dan tahan. Oke. Sekarang biarkan perasaan cemerlang yang tadi Anda putar dalam memori mengalir ke dalam tombol yang Anda tentukan. Bayangkan momennya, tekan tandanya semakin kuat, dan biarkan momen kebahagiaan, kecemerlangan, dan positif mengalir ke dalam tombol, mengalir ke dalam pikiran Anda, mengalir ke dalam pikiran Anda, mengalir ke dalam pikiran Anda. Itulah tekniknya. Anda baru saja memegang jangkar agar tetap berada dalam kondisi positif. Saya ingatkan bahwa kita hanya menggunakan jangkar positif ketika benar-benar menghadapi krisis, sangat-sangat bersedih, ketika Anda merasa terpuruk dan mulai putus asa. Jadi jangan sembarang digunakan. Misalnya ketika antrean Anda sedikit kesal, kemudian Anda tekan tombol positifnya. Semakin sering Anda tekan, dia akan semakin cepat aus tentunya dan tidak bisa lagi digunakan. Oleh karena itu, tekan pada saat-saat darurat saja. Baik,
Saya Konselor Irsyad, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.